Nah, saat ini saudara kita akan bergabung kembali ke Istana Bogor. Di sana Presiden Joko Widodo tampaknya akan memberikan keterangan. Nah, kita akan ikuti seperti apa dan kita akan lihat prosesinya. Presiden Joko Widodo akan memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, apabila Anda lihat ini adalah prosesnya sudah bersiap-siap ya. Dan ini adalah pertemuan kepala daerah dari seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo yang memang rutin digelar ini. Basuki Cahayapurnama atau Gubernur DKI Jakarta sedang berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo ya. Aha, betul sekali, dan ini juga bisa dilihat merupakan kepala-kepala daerah yang diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk membicarakan masalah-masalah pembangunan begitu ya, dan sedang bersiap-siap. Sepertinya Presiden Joko Widodo juga menyusul akan segera turun. Kemudian akan memberikan keterangan begitu kepada pers. Betul sekali. Nah, memang pertemuan presiden dengan para kepala daerah ini memang sering kali atau rutin digelar. Setahu saya sini udah 2 kali digelar di Istana Bogor ini dalam 2015 ini ya. Dan memang ada beberapa agenda mungkin yang dibicarakan dalam pertemuan ini, khususnya mungkin untuk Gubernur DKI Jakarta ada sejumlah pekerjaan rumah ya. Betul. Yang pastinya disinggung oleh Presiden Joko Widodo, mengingat DKI Jakarta baru saja dilanda banjir besar yang membuat sejumlah wilayah terendam banjir dan perekonomian di Jakarta sempat lumpuh selama 3 hari. Iya, dan ini juga tidak hanya menjadi PR untuk DKI Jakarta saja ya, ini juga beberapa daerah kan terkena banjir. Seperti yang diketahui kemarin Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan juga sejumlah kepala daerah untuk memfokuskan dirinya terhadap bencana banjir ini dan juga efek-efeknya, impasnya begitu. Betul sekali, ini kita lihat adalah saudara persiapan dari beberapa kepala daerah. Ini kita akan lihat apakah Presiden Joko Widodo akan keluar begitu. Memang sepertinya setelah ke seluruh kepala daerah siap di depan Istana Bogor, Jawa Barat. Kita juga menantikan apa kira-kira Presiden Joko Widodo akan memberikan keterangan mengenai kisru polemik begitu antara KPK dan juga Polri, ataukah hanya ingin membicarakan mengenai hasil pertemuan mereka dengan kepala daerah. Namun kalau kejadian seperti ini tidak hanya kepala daerah yang hadir, namun juga sejumlah menteri ya di sana, mungkin ada kemungkinan lain ya. Nah, pertemuan ini saudara memang sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia berkumpul di sini dan agendanya memang salah satu yang dibicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia bisa diketahui bahwa sebagai negara berkembang juga berpengaruh terhadap roda ekonomi dunia, begitu Daniar. Betul sekali, apalagi kemarin sempat bertemu ya melakukan lawatan ke beberapa negara di ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Filipina begitu. Dan iya, Jokowi juga sempat mengungkapkan bahwa pertemuan dengan negara-negara ini juga akan berpengaruh sekali untuk kepentingan ekonomi Indonesia dan pembangunan Indonesia terutama. Betul sekali saudara, ini kita masih akan menantikan Presiden Joko Widodo keluar dari Istana Bogor, Jawa Barat untuk memberikan keterangan setelah bertemu dengan sejumlah kepala daerah di Istana Bogor. Nah, ini pertemuan juga membahas sejumlah isu penting di sejumlah daerah, terutama memang daerah-daerah yang memang ekonominya juga masih terus berkembang begitu ya. Dan tentunya untuk saling bahu-membahu membangun perekonomian Indonesia. Ya, saudara, ini adalah Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah keluar dari Istana Bogor dan akan segera memberikan keterangan setelah bertemu dengan 101 kepala daerah. Kita akan simak keterangan dari Presiden Joko Widodo.
Memang tampaknya proses foto ini Daniar menjadi hal atau agenda rutin ya setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah kepala daerah, bahkan sejumlah kepala negara. Tidak hanya kepala daerah, tapi ini juga ternyata pertemuan ini ternyata sudah 4 kali dilakukan, dan dalam pertemuan ini ada 101 bupati yang terdiri dari bupati se-Jawa dan Maluku serta gubernur se-Jawa, Daniar. Ya, dan juga tadi kita sudah melihat ya jajaran-jajaran menteri dalam kabinetnya seperti Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan juga ada Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto dan juga beberapa pejabat lainnya. Betul sekali. Ini memang pertemuan yang sangat penting karena ada beberapa isu yang berlangsung di sejumlah daerah. Ini ada 101 bupati, saudara. 101 bupati dan gubernur se-Jawa dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Tidak hanya se-Jawa, tapi juga se-Jawa dan juga Maluku. Tentunya ini pertemuan yang ya kita juga masih menunggu ya kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, karena rakyat benar-benar menunggu keputusan tegasnya, terutama sepulang dirinya dari lawatannya ke beberapa negara di ASEAN. Nah, sudah ada rekan kami Friska Clarissa di Istana Bogor yang memang sudah memantau langsung. Friska, memang akankah Presiden nantinya akan memberikan keterangan, ada sedikit disinggung, mungkin nggak disinggung mengenai pelantikan Kapolri yang baru, begitu Friska? Friska? Friska, sudahkah Anda mendapatkan informasi atau konfirmasi langsung mengenai apakah Presiden Joko Widodo hari ini akan mengumumkan pembatalan atau mungkin melanjutkan proses pelantikan dari Budi Gunawan yang memang saat ini sangat dipertanyakan oleh beberapa rakyat. Beserta Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga para Menteri Kabinet Kerja sedang melakukan foto bersama setelah melakukan rapat koordinasi dengan para bupati dan juga gubernur se-Jawa Maluku. Untuk sesi pertama telah usai dilakukan adalah wilayah Banten dan DKI Jakarta. Rapat koordinasi yang digelar pada hari ini merupakan kali keempat diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas jangka menengah periode 2015 hingga 2019. Adapun yang menjadi poin-poin utama pembahasan dalam rapat koordinasi hari ini adalah terkait dengan prioritas pemerintahan dan pembangunan daerah yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo, pula diberikan masukan oleh para kepala daerah. Yang turut dalam rapat koordinasi hari ini adalah para bupati dan juga gubernur sewilayah Jawa dan Maluku. Antara lain adalah Gubernur dan Bupati wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Yang Anda saksikan ini adalah foto bersama untuk Bupati dan juga Gubernur wilayah Jawa Timur. Sejak pagi tadi, rapat konsolidasi antara Presiden dan juga para kepala daerah digelar di Istana Bogor. Didampingi pula oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Diselenggarakannya Rakor Bupati ini adalah untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup antara lain adalah kedaulatan pangan, terkait dengan reformasi agraria, optimalisasi pengelolaan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, Menteri Pertanian pun Amran Sulaiman turut hadir dalam rapat koordinasi ini. Hal yang menjadi sorotan adalah terkait infrastruktur yang meliputi sejumlah program, antara lain ada penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, penguatan infrastruktur energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Oleh karenanya Menteri Perhubungan, atau maksud kami Menteri Pekerjaan Umum, juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini. Namun selain
membahas agenda prioritas pembangunan yang disoroti dalam rapat kali ini adalah Presiden Joko Widodo mengharapkan mendapatkan masukan dari para bupati maupun gubernur dan juga memberikan arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik di daerah sehingga para bupati maupun gubernur dapat menindaklanjutinya di daerah masing-masing. Yang ditunggu saat ini adalah apakah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan memberikan pernyataan pers, dan kita simak pernyataan pers dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Apa? Silakan. Apa? Pak. Secepatnya. Pak izin. Secepatnya. Prosesnya sebetulnya sudah berjalan, tetapi saya akan sampaikan statement resminya secepatnya. Baik, belum saat ini. Rapat hari ini. Pak Presiden, izin saya Friska dari Kompas TV. Dengan adanya 6 nama calon Kapolri yang sudah diajukan, apakah artinya ada kemungkinan besar bahwa Komjen Budi Gunawan tidak akan dilantik? Karena ada nama-nama baru juga yang diajukan oleh Kompolnas. Terima kasih. Yang mengajukan siapa? Dari Kompolnas, Pak. Dari Kompolnas. Itu pertimbangan atau? Apakah dengan adanya pertimbangan itu artinya kemungkinan besar ada kemungkinan Komjen Budi Gunawan tidak jadi dilantik, Pak? Tadi di depan sudah saya sampaikan, secepatnya nanti itu akan saya sampaikan. Pak Presiden, saya Musli dari Radio El Cinta. Apakah keputusan baru akan diambil setelah hasil sidang pra-peradilan yang berada di Jakarta Selatan, Pak? Secepatnya. Ada target, Pak, kapan secepatnya, Pak? Ya secepatnya, bisa aja setelah ini saya ngomong lagi. Ya, secepatnya. Bapak, saya Nino dari Sinar Harapan, Pak. Sebelumnya Bapak dalam konferensi pers pernah mengatakan bahwa dalam minggu ini Bapak akan mengeluarkan sikap terkait. Sebetulnya sudah ada proses, tapi belum bisa saya sampaikan saat ini. Apakah dalam dua hari yang masuk dalam minggu ini itu akan ada sikap dari Bapak untuk soal Kapolri? Secepatnya, karena jawabannya secepatnya, tetapi ini perlu kalkulasi, perlu perhitungan yang betul-betul matang. Kendalanya apa? Kenapa tidak? Tadi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan hukum, yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Kalau masalahnya satu, tidak bertumpukan, 1 kali 24 jam sudah saya putuskan. Ya, nanti dilihat. Pak, dari Suara Surabaya, Pak, konsekuensinya untuk melantik dan tidak melantik Budi Gunawan apa, Pak? Pertemuan dengan siapapun menjadi pertimbangan, baik dengan
partai politik, baik dengan publik, baik suara-suara dari masyarakat, semuanya kita dengarkan, dari tokoh-tokoh semuanya. Bapak, dari Suara Surabaya, Pak, konsekuensinya lebih berat mana, Pak, antara melantik dan tidak melantik Budi Gunawan? Terima kasih. Tidak saya jawab. Itu tadi pernyataan pers yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaan utama dari para wartawan kali ini adalah apakah Komjen Budi Gunawan jadi dilantik sebagai Kapolri? Namun satu-satunya jawaban yang terlontar dari Presiden adalah secepatnya. Artinya hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mendapatkan atau belum akan memutuskan bagaimana sikapnya terkait dengan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa minggu kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan segera menyatakan keputusan siapa yang akan mengisi Tribrata 1 atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun hingga saat ini Presiden belum juga memutuskan apakah nantinya Komjen Budi Gunawan yang saat ini menyandang status tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengisi atau jadi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun Presiden berjanji bahwa secepat mungkin keputusan akan dibuat oleh Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal, yakni pendapat baik itu dari partai politik maupun masyarakat. Kembali ke Anda, Akbari Daniar. Nah, pemirsa, ada bunga gitu. Sampai dari sini. Terima kasih Friska Clarissa melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Tadi juga sudah ada disinggung sedikit ya oleh teman-teman wartawan yang memang tampaknya tidak tahan untuk mengetahui secara langsung kapan ini kita memiliki Kapolri yang baru. Betul, keputusan tegas itu dia yang sangat dinantikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada tadi keputusannya sudah dijawab secepatnya. Itu iya.